حي على الفلاح. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barakah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala kembali perjumpakan kita di masjid ini. Kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama, kita niatkan iktikaf, kita niatkan tolabul ilm, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan silaturahim, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita niatkan mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini semua mesti kita niatkan selalu. Bapak Ibu jangan lupa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendapatkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua yang kita niatkan tadi. Dan yang mesti kita yakini bahwa kita duduk bersama di sini ini sedang mengerjakan amal soleh Bapak Ibu. Kita tolabul ilm, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Sebagaimana pagi hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama di ruangan Darussalam ini. Amin. Kita melanjutkan hadis ke-35 Bapak Ibu dari kitab Arba'in Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahasadu, janganlah kalian hasad-hasatan, iri-irian ya. Dulu sudah kita bahas Bapak Ibu. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi lebih detail. Jadi la tahasadu, jangan iri-irian. Wala tanajashu, dan jangan melakukan jual beli najas. Jadi yang namanya najas ini dalam masalah muamalat. Kalau jual beli najas itu adalah menambahkan harga padahal tidak ingin membelinya.
menambahkan harga tapi tidak ingin membelinya. Ini biasanya pada jual beli lelang Bapak Ibu. Jadi najas ini ada dua macam, ada dua makna. Makna pertama yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi dia itu menambahkan harga tapi tidak ingin membeli. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya biar pembeli itu menaikkan harga juga, iya kan? Padahal itu bukan harga aslinya gitu loh. Seperti itu. Itu yang namanya jual beli najas makna pertama. Makna kedua, najas itu maknanya umum yaitu apapun yang berisi penipuan. Sehingga semua muamalah jual beli apapun yang ada penipuannya secara umum maknanya adalah jual beli najas. Wala tanajashu, begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tabaghadu, dari kata al-baghdha. Al-baghdha itu lawannya cinta, ya. Jadi jangan kalian itu saling marah-marahan, juga jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan orang lain, gitu. Kalau memang ada perasaan marah, jengkel kepada salah seorang saudara kita, maka segera hilangkan. Itu makna wala tabaghadu. Kemudian wala tadabaru. Apa wala tadabaru? Wala tadabaru ini jangan singkur-singkuran. Jadi berjumpa begitu saling menunjukkan duburnya. Dubur itu kan bagian belakang Bapak Ibu. Jadi secara makna asli ya, makna lahir itu ketika berjumpa melengos. Tidak menampakkan bagian depan, tidak menampakkan wajahnya, tapi melengos menampakkan apa? Punggungnya. Itu tadabur ya. Beda dengan tadabbur. Kalau tadabbaro ya tadabbaru, tadabburon itu kan mentadaburi, merenungkan. Tapi ini tadabbaro ya tadabbaru, tadabburon. Bedanya yang pertama tadi tasdid, yang kedua ini apa? Alif. Okay. Tadabur ya. Yang pertama tadabbur, yang ini tadabur. Yang artinya singkur-singkuran yang mana? Yang tadabur ya. Yang tadabur. Nah, tadabur ini bisa makna yang aslinya yaitu ketika berjumpa langsung menunjukkan bagian belakangnya, atau makna kedua itu dalam pendapat. Ketika temannya berpendapat A, aku harus berpendapat B gitu loh. Nggak boleh harus sama dengan dia, seperti itu. Jadi berusaha dalam hal apapun harus menyelisihi. Ini pendapat kedua, bukan pendapat kedua, makna kedua daripada wala tadabaru. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jadi jangan seseorang dari kalian itu, yabi' itu apa? Ba'a yabi'u menjual. Ya. Jangan menjual sebagian kalian atas jualan saudaranya atau sebagiannya. Artinya apa? Ini ra'aita rajulan ba'a ala akhar sil'atan. Jadi Anda melihat seseorang itu menjual barang kepada orang lain dengan harga 10.000 misalnya. Fa'ataita ilal mushtari, kemudian Anda datang kepada pembeli, wa qulta, dan mengatakan ana u'tika mithlaha bitis'ah. Kamu tak kasih barang yang sama cuma 9.000 gitu loh Pak. Atau harganya sama tapi kualitasnya lebih bagus. Itu artinya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jelas nggih? Ada nggak di antara kita seperti itu? Saudaranya menjual, ya, ada pembeli, kita datangi pembeli, "Hei, saya barangnya sama, lebih murah punya gue," gitu. Atau harganya sama tapi punya saya kualitas nomor 1, itu kualitas nomor 3 itu gitu. Itu enggak boleh Bapak Ibu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian semua
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita disuruh bersaudara. Nah, perkara-perkara yang tadi disebutkan sebelumnya itu menyebabkan permusuhan. Kemudian Nabi melanjutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu, saudara muslim yang lain. Nah, saudara itu Bapak Ibu la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Nanti ada pembahasan makna zalim. Wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu ini adalah dari kata al-khudlan. Jadi tidak menghiraukannya. Ketika dia butuh pertolongan nggak dihiraukan, ketika dia butuh apa nggak dihiraukan, pokoknya nggak direken itu wala yakhdhuluhu. Nggak boleh kita kepada sesama muslim seperti itu, harus menolong. Wala yakdzibuhu, nggak boleh berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, nggak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini kata Nabi SAW. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau menunjuk dadanya 3 kali sambil mengatakan bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Bihasbi, cukuplah ya seseorang itu, minasyarri, cukuplah seseorang itu melakukan keburukan ketika dia merendahkan saudara muslimnya. Kullul muslimi alal muslim, muslim yang satu atas muslim yang lain, haramun damuhu, haram apa Bapak Ibu, dam itu darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Oke, ini tadi makna secara umum Bapak Ibu. Sekarang kita bahas makna detail dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nabi SAW tadi mengatakan la tahasadu. Artinya apa? Jangan berhasad-hasatan. Jadi janganlah satu sama lain dari kalian itu hasad kepada yang lain. Begitu Bapak Ibu. Apa sih hasad itu? Kenapa Pak Beka? Mana Pak Beka? Jenengan kok di belakang situ Pak Beka? Ya, jadi dalam masalah hasad ini Ibnu Rajab rahimahullah, Bapak Ibu menjelaskan ya. Dalam masalah hasad ini Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan itu ada macam-macam orang hasad itu. Pertama, man yas'a fi zawali ni'matil mahsud ya. Jadi orang yang berusaha menghilangkan nikmat dari orang yang dihasati, bil baghi alaihi, dengan berbuat zalim, bil qawli wal fi'li, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi dia melihat saudaranya punya nikmat, ya opo biar nikmat ini hilang. Dia melakukan upaya-upaya menghilangkan nikmat itu baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya mungkin ya dengan perbuatan bisa disantet atau apa gitu kan. Makanya kan kaitannya hasad dengan sihir itu kan dekat sekali Bapak Ibu. Dalam surat Al-Falaq Allah mengatakan bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan apa? Ghasiq, malam, idza waqab, ketika gelap gulita. Terus wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan para tukang sihir wanita, an-naffatsat, yang meniup pada buhul ya. Jadi meniup sambil keluar ludah Pak. Sambil baca mantra-mantra itu tujuannya ya biar ngirim santet gitu, ngirim sihir. Terus Allah mengatakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad ya. Jadi keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Orang itu kalau sudah hasad wes apapun tuh berusaha pokoknya bagaimana agar nikmat itu hilang.
Apakah dengan melakukan santet, apakah dengan ngompori orang lain biar benci orang ini, itu gini pecah tenai misalnya gitu. Itu kan iri, Pak, ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Summa minhum man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Kalau tadi yang pertama itu pokoknya bagaimana agar nikmat itu hilang. Yang kedua, dia ini berusaha nikmat itu hilang tapi pindah kepada dirinya. Ya misalkan dia itu melamar perempuan, ya, atau melamar pekerjaan, misalkan dia enggak dapat, kok temannya dapat, tuh berusaha bagaimana biar dia lepas dari situ, berusaha bagaimana mereka bercerai, bagaimana agar istrinya pindah ke dia, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yas'a fi izalatihi anil mahsudi faqat min ghairi naqlin ila nafsihi wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma. Ya, jadi saya ulangi, ada 3 macam. Pertama, berusaha menghilangkan dengan melakukan berbagai macam kedzaliman. Ya, ini umum, apakah pergi ke orang lain, apakah ke dia. Yang kedua, berusaha menghilangkan agar pergi ke dirinya, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini mirip yang pertama, pokoknya yang penting hilang, ya, yang penting hilang. Dan hasad ini, Bapak Ibu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menghapus amal soleh. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul laba hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, hindarilah yang namanya hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis, Pak, orang yang punya hasad itu meskipun amalnya banyak. Kemudian panjenengan tahu enggak dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta apa? Hasad, Pak. Dosa siapa? Iblis ketika menghasati Nabi Adam. Disuruh sujud enggak mau. Dia mengatakan begini, qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu kok enggak mau bersujud kepada yang tak ciptakan dengan kedua tanganku, wahai iblis? Jawabannya apa, Pak? Anda Allah menciptakan dia dari apa? Menciptakan saya dari api, sementara dia diciptakan dari tape, kan begitu? Dari nopo? Sampean diciptakan dari tape, dari tanah, ya kan? Dari tanah. Nah, ini Bapak Ibu, para ulama itu menjadikan dalil bahwasanya ini kias, ya, siapapun yang membuat kias, tahu kias mboten, analogi yang tidak sambung itu berarti dia murid iblis. Sejak kapan tanah itu api itu menjadi lebih baik daripada tanah? Kan enggak ada, kan? Itu cuma bikin-bikinan iblis aja. Engkau menciptakanku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Seakan-akan unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Padahal enggak belas, tanah jauh lebih baik daripada api, gitu loh. Jadi siapapun yang membuat analogi yang enggak nyambung berarti muridnya iblis. Ya, masalah kayak masalah untuk menanam, Bapak Ibu nggih. Biji dilemparkan ke tanah tumbuh mboten? Tumbuh. Akar tumbuh. Kalau dilemparkan ke api, yo hancur, gitu kan. Seperti itu. Kemudian di antara manusia yang tukang hasad kepada kaum muslimin itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi ini sangat hasad kepada kaum muslimin, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitab. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 109. Ya. Ini Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu sangat besar hasadnya kepada kaum muslimin pada banyak ayat, Bapak Ibu. Ini salah satunya adalah surat Al-Baqarah 109. Sudah ketemu? Halo? Ayat berapa? Surat
Ya, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum. Sudah ketemu? Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ayo bareng-bareng kok. Ulangi lagi. 1, ya sampai al-haq aja. 1, 2, 3. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda sangat suka, ya, sangat pingin. Itu wadda. Kan dari kata mawaddah. Sakinah, mawaddah warahmatul Bapak Ibu. Wadda, ya. Wadda sangat suka, sangat senang, ya. Katsirun, kebanyakan, mayoritas min ahlil kitab, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sangat pengen apa? Lau yaruddunakum, membuat kalian murtad, ya, mengembalikan kalian mim ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kuffaron, menjadi kafir. Kenapa, Pak? Jadi mereka tuh berusaha sampai tuh murtad gitu loh. Alasannya hasad, dan karena hasad min indi anfusihim, dari sisi mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran, setelah jelas bahwa nabi terakhir yang selama ini mereka tunggu-tunggu rupanya Nabi Muhammad, dan dia itu dari keturunan Nabi Ismail. Itu aja, Pak. Kenapa kok bukan dari keturunan Nabi Ishak gitu loh? Kok dari Ismail? Itu bikin iri. Jadi mereka tuh tahu sebetulnya yang benar itu cuma masalah iri tadi itu loh. Ya, begitu. Makanya ya harus berhati-hati. Mereka berupaya bagaimana kita itu murtad bagaimanapun caranya. Ini wala tahasadu. Ya, ada orang itu, Pak, ketika berhasad itu dia tidak menginginkan apa? Tidak menginginkan nikmat itu hilang. Ya. Jadi melihat saudaranya punya nikmat, dia tuh tidak pingin nikmat itu hilang dari dia, tapi dia berusaha untuk mendapatkan nikmat yang sama. Kira-kira tercela enggak ini? Enggak. Kalau ini masalah dunia, ya enggak ada kebaikannya. Ya meskipun berbeda dengan yang pertama tadi kan buruk sekali kan. Ini kalau masalah dunia enggak ada bagusnya, Pak. Nah buktinya orang-orang yang ketika melihat Qarun keluar membawa semua harta bendanya itu kan, mereka mengatakan ya laitalana mithlama utiya Qarun. Ya Allah, daniore dewek-dewek ini punya seperti yang dimiliki Qarun. Innahu ladzu haddun azim. Sungguh dia mendapatkan memiliki bagian yang sangat besar. Nah, orang-orang yang berilmu mengatakan wailakum, celaka kalian, sawabullahi khair, pahala Allah jauh lebih baik kan gitu. Jadi untuk masalah dunia nggak perlu iri, Pak. Maksudnya nggak perlu kepingin gitu loh. Kalau pertama kan iri, yang kedua ini ndak iri. Cuma misalnya melihat orang punya mobil baru, aku tak pingin punya mobil seperti dia, tapi ndak pingin mobilnya hilang dari dia gitu. Ini memang tidak seburuk yang pertama, tetapi dikatakan dalam Islam fala khairu fi dzalik, itu kauno api, Pak. Karena kita diperintahkan hasad itu hanya pada 2 perkara, pada masalah agama.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Jadi kalau panjenengan mendapati dua orang ini tuh hasato, irio, itu yang diperintahkan. Cuma hasad di sini nih bahasanya bukan hasad tapi ghibtah. Tapi apa? Ghibtah. Okay? La hasada, tidak ada hasad illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan, orang yang diberi Allah harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakannya sepanjang malam, sepanjang siang. Kalau panjenengan melihat orang seperti itu apa? Irio. Jangan mau dikalahkan, ya, jangan mau dikalahkan. Makanya orang itu, Pak, kalau melihat orang semua pada berbuat kebaikan, kok dia ndak tertular pengen berbuat kebaikan, berarti orang itu nggak ada baiknya gitu loh. Wa rajulun atahullahul Qur'an, yang kedua, orang yang diberi Allah Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi, kemudian dia yaqumu bihi itu mendirikannya, dalam arti dia mengamalkan Al-Qur'an dan menggunakannya, dibaca terus ya untuk qiyamul lail, ana al-lail sepanjang malam, wa ana an-nahar sepanjang siang. Jadi kalau malam itu dia gunakan untuk baca sambil sholat ya. Kemudian kalau siang ya dibaca ya diamalkan. Nah ini namanya apa? Ghibtah. Ini yang patut kita iri Bapak Ibu. Kalau panjenengan mendapati orang seperti itu, irio seperti itu. Kemudian ada juga orang itu, Pak, ketika dia mendapati, loh aku kok iri ya nang saudaraku ya gitu. Aku kok iri nang Pak Beka ya misalnya begitu. Nah ini dia berusaha menghilangkan irinya itu dengan berbuat baik kepada Pak Beka, dengan mendoakan, ya Allah berkahi Pak Beka, ya Allah, ya Allah. Pokoknya didoakan yang baik-baik. Tujuannya apa? Biar menghilangkan hasad yang ada dalam dirinya. Nah ini kan macam-macam hasad nih. Nah sekarang kalau kita tuh di bagian yang mana Bapak Ibu? Halo? Halo? Tidak semuanya. Atau yang pertama tadi? Semua. Yang pertama ada, yang kedua juga ada, ketiga juga ada semua. Ya bahaya. Ya, jadi yang paling baik itu Bapak Ibu kalau hasad itu tadi, itu hasad itu pada masalah agama. Ketika melihat orang yang senantiasa berinfak, itu pingin seperti itu. Kemudian kalau misalkan melihat orang yang baca Quran itu irio. Ya Allah rek kok enak baca Quran aku ya mona ya menegi. Ngaji wae gak iso, gratal-gratul kayak gotri kemrotok misalnya gitu. Nah itu iri ya, harus belajar sekarang gitu loh. Masa meninggal dunia belum bisa baca Quran lah, do remak tak iya. Gitu loh Bapak Ibu. Nah terus yang terakhir tadi, ketika ada iri kepada saudaranya, ya baik masalah dunia, masalah apa itu, dihilangkan dengan cara apa? Mendoakan pemiliknya, mendoakan saudaranya, didoakan yang baik-baik, berbuat baik, dikasih hadiah dan lain sebagainya. Tujuannya biar irinya hilang. Yang kedua, wala tanajashu. Fassarahu katsirun minal ulama. Kebanyakan ulama menafsirkannya bin najashi fil bai', dengan najas dalam jual beli. Nah ini makna khususnya, yaitu an yazida fisil'ah, menambah harga ya. Man la yuridu syira'aha. Jadi orang itu nambah harga padahal tidak minat beli. Imma li naf'il ba'i', ada kalanya untuk memberi manfaat kepada penjual, biziyadati tsamani lau, dengan menambah harga, au biidraril mustari, atau dengan merugikan pembeli. Ya, karena kemahalan kan begitu. Dan Nabi SAW melarang anin najas, ya, dari jual beli najas ini makna khususnya. Kalau makna umum, ya apapun transaksi yang di situ ada penipuan, berarti
najas gitu Bapak Ibu. Nah, Nabi mengatakan wala tanajasyu. Karena kan jelas itu nanti menimbulkan apa? Permusuhan, percekcokan dan lain sebagainya. Gimana kita bisa bersaudara sementara itu terjadi ya kan? Ridho sampean diambil duit tanpa sampean ikhlas kan tidak mungkin kan? Seperti itu Pak. Kemudian wala tabaghadu itu artinya adalah ya jangan marah-marahan, juga jangan melakukan perkara-perkara yang menimbulkan kemarahan. Berarti artinya apa? Kita juga diperintahkan untuk senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang menimbulkan kecintaan, Pak. Apa contohnya? Berucap salam. Contohnya saling memberikan hadiah, saling memaklumi, memaafkan kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang salam, walladzi nafsi biyadih, demi Rob yang jiwaku dalam genggaman tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. Gitu Pak. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian itu tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi orang mukmin yang hakiki itu yang saling mencintai. Mukmin tapi iri, mukmin tapi benci. Ada saudaranya punya nikmat dikit iri, itu mukmin boten, munafik itu. Kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perkara, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Enggak itu Pak Begaya. Jadi afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Panjenengan biasa pergi ke Indomaret mboten? Iya. Pernah ndak pas masuk Indomaret ada orang assalamualaikum gitu? Pernah ndak? Enggak pernah Pak. Coba jenengan mulai ya. Assalamualaikum. Kadang-kadang itu malah bingung. Gak ngerti cara jawabnya, nggak biasa Pak. Tapi coba kalau panjenengan pas di Mekah, di Madinah, berjumpa pasti assalamualaikum pasti kan. Nah di sini nggak pernah gitu. Berjumpa paling nak masjid aja assalamualaikum. Coba jenengan dimulai dari panjenengan masuk Indomaret assalamualaikum, masuk toko assalamualaikum gitu loh. Dia diniatkan untuk apa? Menebarkan sunnah. Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Di pasar nggak dijawab nggak apa-apa, karena orang itu mungkin apa ya, loh kok anak sing salam nang aku ya gitu loh. Sehingga karena saking apa ya, saking ketenggengan itu apa, ketenggengan itu ya nggak biasa, akhirnya lupa menjawab gitu loh Pak. Nah, kita mulai Bapak Ibu, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah termasuk wala tabaghadhu, jangan jengkel-jengkelan, jangan marah-marahan. Itu kita menghindari apapun yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Ya, pada khamr, judi itu kan begitu Pak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Al-Maidah 91. Setan itu tidak lain kecuali menginginkan apa? Menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian melalui khamr dan judi. Apanya? Jenengan ta? Oh, jenengan ta awal-awal seneng gitu. Pengalaman berarti. Makanya ini berarti bangkrut ya dek ya. Dulunya kuaya, gue lagi bangkrut kayak judul lagi. Nggak tahu Pak Bega? Oke. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sudah suruh kayaknya nggih? Belum dah. Iya, wala tabaghadu, dan jangan apa tadi? Marah-marahan. Monggo Pak Bega. Afshu bukan afiu. Afshu. Afashin. Afshu. Afshu bukan afiu, dikira love you nanti.
Bukan afshu. Dari kata fasha yafshu. Nggih. Menebarkan nggih. Contohnya bagaimana? Nggih. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan kepada yang duduk. Nggih. Nggih. Nggih, makro memang makro. Iya, jadi masa orang lagi di WC disalami kan enggak boleh juga. Iya, jadi memang kalau orang baca Quran itu memang nggak boleh disalami makro ya termasuk. Tapi ada sahabat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu itu berucap salam Nabi jawab salam. Cuma pernah beliau lagi pipis ada yang salam beliau nggak jawab. Berarti kalau jenengan pas di dalam WC ada yang salam bolak-balik gak usah dijawab. Oke. Iya, jadi ada adab-adabnya juga untuk salam itu Bapak Ibu. Nggih, benar sekali Pak Beka. Jazakallahu khairan. Kemudian, tapi kalau membenci karena Allah, Bapak Ibu, itu dicela apa tidak? Itu malah diperintahkan. Kita ini kan dalam Islam itu ada yang namanya akidah wala dan barok ya. Wala itu mencintai, melindungi, kumpul bersama mereka, bantu mereka itu wala. Sementara barok itu kita disuruh berlepas diri, memusuhi, membenci dan memarahi. Itu barok. Ya al-wala wal barok. Nah ini dalilnya jelas sekali kita baca terus Pak dalam surat Al-Fatihah itu. Untuk al-wala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ya kan? Jadi orang yang diberi Allah nikmat atas mereka, kita itu disuruh kumpul mereka. Ya. Hidup dengan mereka, berjalan bersama, mencintai mereka itu namanya wala. Baroknya ghairil maghdubi alaihim walad dalin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim dimurkai. Walad dalin bukan pula orang-orang yang tersesat. Nah, jadi ada Bapak Ibu kita itu mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, contoh membenci karena Allah itu Bapak Ibu, misalkan kita itu benci perbuatan, kalau benci orangnya jangan. Misalnya dia melakukan maksiat. Nah, kita itu diperintahkan benci perbuatannya bukan benci orangnya. Karena orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, itu kan ibaratnya orang sakit kan. Orang sakit cuma sakitnya sakit maknawi. Beda dengan sakit yang medis kan sakit lahir ya kan. Nah masa ketika ada orang sakit datang ke dokter diomelin kan enggak juga Bapak Ibu kan diobati apa keluhannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membenci perbuatannya, nah itu memang diperintahkan seperti itu. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tadi sudah dijelaskan ya, jangan menjual sebagian kalian atas jualan saudaranya. Dalam riwayat lain wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Jangan melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Sampai jelas saudaranya itu meninggalkan. Kalau memang dia sudah enggak jadi wis lamaran enggak apa-apa, itu jenengan maju enggak apa-apa. Tapi kalau sudah maju saudaranya dan jenengan tahu terus maju pisan itu tidak
boleh Bapak Ibu. Itu yang menimbulkan nanti persantetan di situ. Iya. Cinta apa kata Pak Beka? Cinta ditolak dukun bertindak gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Makanya kalau kita diperintahkan agar bersaudara, tinggalkan saling iri, tinggalkan jual beli najas atau menipu, tinggalkan perkara-perkara yang mendatangkan kebencian, tinggalkan singkur-singkuran, tinggalkan apa? Membeli atau menjual apa yang dijual saudaranya, melamar apa yang dilamar saudaranya. Ini semua perkara-perkara yang menjadikan kita semua bermusuhan Bapak Ibu. Ini Masya Allah kalau kita amalkan tenang Islam itu. Cuma rata-rata kaum muslimin gak usah ngaji masalahnya. Ngaji gue pensiun, gak bien-bien. Gitu loh. Nah, termasuk perkara yang mendatangkan kecintaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadau, salinglah memberikan hadiah. Fa innal hadiyata, karena hadiah itu tudhibu waharos sodr, menghilangkan panasnya dada. Ya, panasnya dada. Dalam riwayat lain, tahadau tahabu, ya, salinglah kalian memberikan hadiah, tahabau, niscaya kalian saling mencintai. Dan memang hati kita Bapak Ibu itu kan cenderung kepada orang yang berbuat baik kepada kita kan. Makanya ada doa para ulama itu begini, Allahumma la taj'al li fasiqin alayya yadan fayuhibbuhu qalbi. Artinya apa? Ya Allah, jangan jadikan orang fasik itu mempunyai kebaikan, mempunyai tangan, mempunyai jasa, mempunyai apa ya? Pokoknya mempunyai jasa, mempunyai kebaikan atasku sehingga hatiku mencintainya. Karena kita cenderung apa ya? Mencintai orang yang berbuat baik kan. Nah coba kalau sing jenengan dibaiki be Ahok misalnya ayo. Pasti mencintai Ahok ya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ya seperti itulah. Kemudian al-muslimu akhul muslim, ya, la yadlimuhu, enggak boleh menzolimi. Semua jenis kezoliman, Pak. Ya, semua jenis kezoliman. Ya, dolim itu kan ada 3 kan. Ada yang tahu. Pertama, dolim yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala yaitu syirik. Yang kedua, berbuat dolim kepada diri sendiri. Ini yang banyak Allah Ta'ala memaafkan kita. Ya, contoh mendolimi diri sendiri apa? Kan kita kan nggak boleh puasa wisol, Bapak Ibu. Apa itu puasa wisol? Puasa jadi sahur, nyambung sahur, nggak pakai buka puasa. Yaitu padahal ada untuk berbuka. Beda lagi kalau memang nggak ada yang digunakan berbuka kan perkara lain. Ini ada makanan tapi nyengaja hanya makan sahur gitu. Atau berpuasa terus nyambung kayak Ramadan begitu. Pada selain bulan Ramadan nggak ada Pak. Nggak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa full 1 bulan seperti Ramadan pada selain Ramadan nggak pernah. Nah ini dilarang kenapa? Karena menzolimi diri. Termasuk orang-orang yang wis kalau begitu aku akan sholat malam selamanya, nggak akan tidur ya kan. Aku akan berpuasa selamanya, nggak berbuka. Wis aku nggak usah kawin-kawinan kan gitu kan ada Bapak Ibu gitu. Kayak Pak Beka begitu, aku nggak akan nikah wis gitu loh. Iya, itu ndak boleh, itu menzalimi diri. Menzalimi diri, ya. Ada yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk Masjid Nabawi, Pak. Antara tiang dengan tiang itu kok ada tampar gitu, ada tali. Nabi bertanya, ini tali milik siapa gitu? Ini milik Zainab. Nang lapo Zainab kok masang tali nang kene?
Iya. Jadi ketika dia semangat, Pak, beda dengan saya kan. Dia ini fisiknya ndak kuat, semangat sholat malam, ngantuk-ngantuk, dipaksa sholat tapi cekelan tiang gitu loh. Cekelan apa? Tali tadi. Nah kita kan, saya bukan kita ya. Nih, saya kan memang malas bangun memang, padahal fisiknya kuat gitu loh Pak. Nah, itu ndak boleh sama Nabi. Memang ngantuk ya turwa gitu kan. Jangan dipaksa untuk ibadah kan begitu. Bahkan ketika kita puasa, lapar, pingin makan, sudah ada makanan, kan tidak boleh kita sholat dulu. Mangano dhisik baru sholat. Toh. Ya kasarane itu mending mangan mikir sholat daripada sholat mikir makan kan begitu. Oke. La yadlimuhu. Nah, kemudian zalim yang terjadi di antara manusia Bapak Ibu itu yang ketiga ini pada harta, darah dan kehormatan. Ini yang nanti itu pasti diusut sama Allah Ta'ala. Dan menjadi kebanyakan manusia pada hari kiamat bangkrut, muflis, pailit itu di sini Pak. Pada masalah harta, darah dan kehormatan. Kehormatan ngerasani orang, mitnah orang, riba itu kan. Itu bahaya itu. Dosa besar. Kemudian pada masalah darah pernah nempeleng orang, pernah bunuh orang. Meskipun tidak langsung nyuruh orang misalnya sama. Kemudian pada masalah harta, nyolong hartanya orang, mensertifikatkan tanah orang, metoi tanah orang, ada mboten? Ya, termasuk kayak ngambil jalan umum ya, pagere maju ke depan. Nah, ada mboten? Termasuk parkir sembarangan. Ayo. Depan itu tanah milik pean nopo milik umum? Halo? Kalau semua ini jawab ayo. Milik umum, nah jenengan kok parkir abadi di situ? Apa enggak zalim itu? Itu jalan milik orang banyak loh. Jadi sempit gara-gara sampean parkir. Itu zalim, Pak. Ya mendolimi itu masalah harta itu. Hutang, wis wa iso nyaur gak bayar-bayar. Ya. Pelesiran kemana-mana, ganti mobil bisa tapi utangnya gak dibayar-bayar, Pak. Gitu loh. Termasuk zalim itu adalah ketika kita ada kewajiban ya kayak membayar hutang itu kita nggak segera membayar tapi sodako wae nggak akan diterima sama Allah Ta'ala sodakohnya. Utangmu itu lo lunasono dhisik baru sodako kan begitu Bapak Ibu. Ya termasuk minjem tapi nggak dibalik-balik no. Ya yang kemudian pada zaman Nabi yang dipotong tangan itu kan ada wanita Makhzumiyah itu. Itu karena dia itu minjem. Tetapi ketika diminta orangnya, aku nggak pernah minjem kan nyolong begitu itu. Akhirnya dipotong tangan. Itu zalim, Pak. Wala yakhdhuluhu. Nah, wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu ini adalah kita tuh membiarkan dia, nggak ngereken. Padahal Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu zaliman, baik dia berbuat zalim au madluman atau dizolimi. Jadi nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dicuekin. Itu saudara kita. Bahkan ketika zalim pun itu disuruh nolong. Cuma para sahabat kaget. Ya Rasulullah ansuruhu madluman. Aku membantu dia, nolong dia kalau dizolimi. Fakaifa ansuruhu daliman. Tapi kalau aku bantu dia dalam kondisi dolim, niku dos pundi gitu loh. Apa kata Nabi? Tamna'uhu anidh-zulmi fadzalika nasruka iyah. Jadi kamu itu menghalangi dia dari kezolimannya. Itulah yang namanya menolong dia dalam kezoliman. Jadi menolong saudara kita yang zalim itu artinya dihalang-halangi ojo sampai berbuat zalim gitu loh Bapak Ibu. Ye, wala yakhdhuluhu. Termasuk Bapak Ibu kita melihat saudara kita mungkin mendapat bencana atau apa. Pokoknya dizalimi kita biarkan, itu termasuk khudlan dan itu ancamannya berat. Nabi SAW mengatakan man uzilla indahu mu'min. Barang siapa di sisinya ada seorang mukmin
direndahkan. Nggih. Falam yansurhu, tapi dia enggak nolong. Wa huwa yaqdiru ala an yansurahu, padahal dia mampu menolongnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adzallahullah, niscaya Allah menghinakannya ala ru'usil khalaiqi, di atas kepala semua makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin," tidak ada seorang muslim, yakhdulu imra'an musliman, yang mencueki, ya, tidak menghiraukan seorang muslim, fi mautinin, pada satu tempat, tuntahaku fihi hurmatuhu, yang kehormatannya dirobek-robek, wa yuntaqasu fihi min irdihi, ya, kehormatannya direndahkan. Dia ada di situ, mampu nolong tapi diem aja. Kata Nabi, illa khadalahullah, kecuali Allah nanti itu akan mencuekinya, fi mautinin, di tempat, yuhibbu fihi nusrata, yang dia itu sangat butuh ditolong. Seperti itu. Sebaliknya, wa ma min imri'in yansuru musliman, tidak ada seorang pun, ya, yang menolong seorang muslim, fi maudhi'in yuntaqasu fihi min irdi, di tempat yang muslim itu direndahkan kehormatannya, wa yuntahaku fihi min hurmatihi, kehormatannya dirobek-robek terus ditolong, illa nasarahullah, kecuali Allah akan menolongnya, fi maudhi'in yuhibbu fihi nusratah, di tempat yang dia itu nanti akan sangat senang ditolong. Jadi di hari kapan? Pada hari kiamat, Bapak Ibu. Wala yakdzibuhu, dan tidak berdusta. Dusta itu dosa besar loh Bapak Ibu. Dusta itu dosa besar, jangan bergampang-gampang dalam berdusta. Gitu. Jadi kalau panjenengan pernah baca tidak di Riyadhus Shalihin itu bab 260 kalau tidak salah. Ada bab tahrimul kadzib, haramnya berdusta. Itu hadisnya panjang Bapak Ibu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi diajak jalan dua orang. Rupanya dua orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Mereka berjalan, kemudian mendapati ada orang. Ada orang itu dia berbaring, ya, berbaring telentang begitu. Terus ada satu orang membawa batu besar. Batu besar itu digenjotkan pada kepalanya, Pak. Jebret gitu, sampai hancur. Terus batunya gelinding, kluduk gitu. Diambil sama yang genjetkan tadi. Ketika batunya kena, dia balik lagi kan. Itu kepala orang yang tadi digenjet sudah kembali seperti sedia kala. Terus digenjet lagi, jebret. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Ini adalah azab kubur bagi siapa? Bagi orang yang berdusta, kemudian kedustaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya blughul afaq, ya, jadi viral kemana-mana. Nah sekarang kan mudah sekali Pak, lewat Facebook, lewat TikTok, dalam hitungan detik, sak donya tahu semua kan begitu. Nah ini tentang bahayanya berdusta. Kemudian Nabi menyebut bahwa dusta ini pengkhianatan Pak. Kaburat khianatan, pengkhianatan yang besar, antu haditha akhaka hadisan, ketika kamu membicarakan suatu pembicaraan, menyampaikan omongan kepada saudaramu, huwalaka musaddiqun, dia membenarkanmu, wa anta bihi kadzib, tetapi kamu berdusta. Itu pengkhianatan yang paling besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan tidak melakukan dusta kecuali orang munafik. Orang mukmin nggak berdusta Bapak Ibu. Kemudian wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. Jadi orang merendahkan orang lain, menghina orang lain kan karena dia sombong Pak. Menganggap dia mempunyai keunggulan baik pada harta, mungkin pada ketampanan, mungkin pada nasab, mungkin pada ilmu, atau mungkin pada amal ibadah, merasa aku luwes akeh ibadah daripada dia, misalnya gitu. Dan Nabi ketika ditanya al-kibr itu apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Batorul haq itu menolak kebenaran,
Wa ghamtun nas ini adalah merendahkan manusia. Itu kibr. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ya. Dan Nabi itu menunjuk kepada dadanya 3 kali. Fihi isyaratun, ini adalah isyarat ila anna karamal khalqi indallah, bahwa kemuliaan makhluk di sisi Allah bittaqwa, dengan takwa. Farubbaman yahqiruhun nas lidha'fihi, bisa jadi orang-orang itu merendahkan dia karena lemah, wa qillati hadhi, karena miskinnya, wa huwa a'dhamu qadran indallah, tetapi dia kadarnya itu paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang bertakwa, nggih. Takwa itu dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat tampang kalian. Wa amwalikum, harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Seperti itu. Kemudian penghuni surga, Bapak Ibu, panjenengan tahu siapa penghuni surga? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau tidak ku beritahukan kepada kalian siapa penghuni surga? Kata Nabi, kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan mutadha'af. Mutadha'af itu yang direndahkan manusia. Jadi kalau panjenengan suka direndahkan orang, Pak, suka dihina orang, berarti panjenengan penghuni surga, insyaallah begitu. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau tidak ku beritahukan kepada kalian tentang penghuni neraka? Kullu utullin. Setiap orang yang utul. Utul itu apa? Kasar. Jawadin. Jawad itu al-jamu' al-manu'. Artinya apa? Al-jamu' itu mengumpulkan harta terus. Al-manu' tapi seperti manuk. Apa al-manu'? Sangat pelit. Mengumpulkan tetapi tidak pernah keluar. Itu jawad, mustakbir, sombong. Ya, begitu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.